Komisi Wanita PGIS Depok akan Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu, 12 Mei 2024, pukul 6 pagi, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Arthur Elliot Patinama, SCTO, Gembala Sidang Keroncong Permai. Pada ibadah umum Minggu, 12 Mei 2024, pukul 9, akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Mike Sahetapi, STH, Gembala Sidang GKO Evata Solear. Ibadah sekolah minggu telah dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 07.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 11.00 WIB. Ibadah remaja taruna telah dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengajar remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 20.00 WIB. Komisi Remtar mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melayani di Komisi Remtar sebagai pengasuh. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan hati untuk melayani, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Latihan paduan suara gabungan akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 Mei 2024 pukul 16.00 WIB bertempat di GKI Pasigunung. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 10.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Mei 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di gereja. Doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Mei 2024 pukul 06.00 WIB. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2024-2025 bagi jemaat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya usia minimal 15 tahun untuk mengikuti kelas katekisasi periode 2024-2025 dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Jadwal kelas katekisasi akan mulai pada Minggu 7 Juli 2024. Akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan nikah kudus bagi Saudara Octavianus Latu Perisa dan Saudari Rahma Puspita Destiana Prayitno pada hari Sabtu 18 Mei 2024 pukul 14.00 WIB bertempat di GKO Depok 1. Penggembalaan terakhir dan gladi bersih akan diadakan pada hari Kamis 16 Mei 2024 pukul 18.00 WIB bertempat di gereja dan didampingi oleh kedua orang tua. Mohon dukungan dan doa dari seluruh jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 Mei sampai 17 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu 12 Mei 2024 pukul 6 pagi akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Arthur Elliot Patinama, SCTO, Gembala Sidang Keroncong Permai. Pada ibadah umum Minggu 12 Mei 2024 pukul 9 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Mike Sahetapi, STH, Gembala Sidang GKO Evata Solear. Ibadah sekolah minggu telah dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 07.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 11.00 WIB.
Ibadah Remaja Taruna telah dilaksanakan pada hari Minggu 12 Mei. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mau mulai ibadah kita di minggu pagi hari ini, ibadah yang pertama, marilah kita meneguhkan hati, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran bagi Allah. Marilah kita bersaat teduh. Bapak Ibu jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan bernyanyi, haleluya, pujilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga.
Pada hari ini nats pembimbing terambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 11 berbunyi sebagai berikut. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Pengakuan dosa, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Jemaat dipersilakan untuk mengaku dosanya. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dan keangkuhan dalam hati, dan kejelasan dan munafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Berita anugerah terambil dari Yohanes 10 ayat 28, demikian firman-Nya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
petunjuk hidup baru, pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni, membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 sebagai berikut. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di dalam Yesus menebus hukuman dosa hilanglah. Ku dapat hidup yang kudus, jubahku kebenarannya. Ku mendekat ke tahtamu, hendak terima tajukku. Ku mendekat ke tahtamu, hendak terima tajukku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai dalam pelayanan firman Allah. Karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari NKB 119 bait yang pertama dan kedua. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan.
Tuhan Yesus pemilik hidup kami bersyukur di sepanjang minggu yang kami jalani. Kami melihat bahwa kuasa Tuhan tak pernah berhenti untuk menyertai dan memberkati hidup kami. Dan kini di hari perhentian Tuhan, ketika kami bersama dengan semua keluarga kami hadir di dalam rumah Tuhan. Kami rindu mendengarkan Tuhan berfirman bagi kami. Kami tahu bahwa inilah waktu terbaik bagi kami ketika kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan berfirman bagi kami. Kami orang berdosa ya Tuhan. Kami tidak sanggup untuk memahami apa maksud Tuhan bagi hidup kami. Karena itu biarlah kuasa Tuhan mengurapi kami, membuat kami mengerti, memahami dan terlebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Tuhan menyertai kamu. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 12. 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 12. Jika sudah mendapat, nanti kita akan membaca secara responsoria. Saya membaca ayat 9, Bapak Ibu ayat 10, selanjutnya kita secara silih ganti. Dimulai dari ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Iya, kurang kuat, kayak 10 orang di dalam gereja padahal ini ada 100. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini, minggu sesudah kenaikan, tema kita adalah kehidupan kekal adalah karunia Allah. Bahwa sorga itu adalah kasih karunia Tuhan, pemberian cuma-cuma anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Kamis kemarin yang lalu, kita bersama dengan semua gereja di seluruh dunia merayakan lagi hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Orang lalu bertanya, apa sebetulnya makna dari hari kenaikan Yesus itu? Apa maknanya kalau orang bertanya, apa yang Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga?
Saudara, dia pergi ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Amin. Ya, saudara, itulah kenapa dia pergi ke sorga. Orang bertanya juga, pertanyaan serius, Pak Pendeta, sorga itu di mana? Kalau Tuhan Yesus pergi ke sorga, maka sorga itu di mana, Pak Pendeta? Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita semua, maka kira-kira apa jawab kita? Sorga di mana? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersama anak-anak dan istri kalau malam kami mau tidur itu biasa kami berdoa, kami ibadah malam, kami nyanyi satu lagu. Lalu biasa anak-anak yang pilih nyanyian, biasa mereka suka nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Nah, ketika saya bernyanyi itu kadang-kadang suka pakai gerakan. Jadi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Karena anak-anak ini masih kecil. Jadi kalau saya Ku Mau Cinta Yesus, mereka juga lihat ke atas ini. Jadi ini kan menjadi lucu sebetulnya. Setiap kata Yesus yang saya ucapkan, Ku Mau Cinta Yesus, mereka lihat begini. Mereka pasti berpikir bahwa, oh Tuhan Yesus pasti di atas. Karena setiap kali Papa bernyanyi, Papa selalu tunjuk begitu. Saudara, paling tidak ini menolong kita untuk memahami terkait pertanyaan tadi, di manakah sorga itu? Apa yang kita ketahui tentang sorga? Kalau Alkitab berbicara tentang sorga, dia banyak sekali menjelaskan. Tetapi paling tidak secara sederhana saya mau katakan bahwa sorga adalah tempat di mana Allah ada. Ketika Allah ada di situ, maka ada sukacita, ada damai sejahtera, ada keadilan, ada kasih sayang, ada kebenaran dan seterusnya. Itulah sorga, tempat di mana Allah ada. Jangan saudara bertanya, Pak Pendeta, kira-kira jarak dari dunia ke sorga berapa kilometer? Lalu penduduknya ada berapa banyak? Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti yang Alkitab katakan bahwa sorga adalah tempat di mana Allah ada. Darah dan daging tidak ada di sana. Hal-hal yang binasa tidak ada di sana. Sorga adalah tempat di mana Allah berada. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada keadilan, ada kebenaran. Dan Yesus pergi ke sana. Karena itu ketika orang percaya ditanya, kalau kita mati nanti kita mati pergi kemana? Bapak Ibu Saudara, ketika kita nanti mati kita yakin pergi kemana? Suaranya yakin pergi ke sorga? Yakin? Benar-benar yakin kita nih ya? Ada yang mau pergi ke sorga sekarang? Ya, belum waktu Tuhan ya. Belum waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Saudara, kita percaya, orang bertanya, Pak Pendeta Arthur, nanti kalau kamu mati, kamu pergi kemana? Ya, saya pergi ke sorga. Ketika saya tahu bahwa Yesus lahir untuk saya, dia mati untuk saya, dia bangkit untuk saya, dia pergi ke sorga menyiapkan tempat bagi saya, maka dimanapun, kapanpun, saya pergi ke sorga. Saudara, ini sebuah keyakinan iman. Tema kita bilang apa? Kehidupan kekal adalah karunia Allah. Karena itu ketika orang bertanya kita semua mati kemana, maka kita akan menjawab ke sorga, Pak Pendeta. Kenapa kita pergi ke sorga? Karena kita punya sahabat ada di sorga. Ya. Dia yang telah mati, bangkit dan menyiapkan tempat bagi kita. Kelak kita pun akan pergi ke sana. Ada sahabat kita. Ada orang dalam. Ya. Saudara, kalau kita pergi ke luar kota, kalau kita punya kenalan, saudara di sana ada, kan enak.
Kita baru turun di bandara, saudara kita, kenalan kita, dia akan menjemput kita. Dia bawa kita jalan-jalan, tidak ada rasa takut. Karena kita punya kenalan, kita punya saudara. Kita mati kemana? Ke sorga. Karena ada sahabat kita, ada orang dalam. Saudara, di dunia saja kita bisa pakai orang dalam. Di sini ada yang pakai orang dalam kerja? Di dunia saja orang pakai orang dalam. Di sorga pun kalau saudara tidak percaya, saudara tidak kenal dia, tidak bisa sampai ke sana. Orang dalam itu namanya siapa? Ya, Tuhan Yesus. Dia yang membawa kita ke sorga. Ini sebuah keyakinan iman, karena kehidupan kekal itu, sorga itu adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yakin kita masuk sorga, tapi realitas kehidupan kita, ini saya balik dalam konteks kehidupan kita saat ini, kita melihat bahwa hidup kita ini dipenuhi dengan dosa. Ada di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Boleh angkat tangan. Kalau ada yang tidak pernah melakukan dosa, saya berhenti khotbah. Dia sempurna sekali seperti Tuhan Yesus. Ada? Tidak ada. Semua kita adalah orang berdosa. Tapi kita punya kerinduan, kita begitu yakin untuk masuk sorga, kita rindu masuk sorga. Kita orang berdosa. Saudara, satu hari manusia buat dosa itu banyak atau sedikit? Ya. Banyak ya? Bisa hitung. Kan sendiri berbuat, masa sendiri tidak bisa hitung. Ya. Satu hari itu kita melakukan dosa cukup banyak. Dalam konteks perjanjian lama saja Alkitab bilang, kalau kamu melakukan hal yang terlarang, berzina saja sudah dosa. Tapi Yesus dalam konteks perjanjian baru, dalam pikiran pun saja sudah berdosa. Jadi satu hari itu kita melakukan dosa sebetulnya cukup banyak. Ada seorang teman pendeta, dia mengatakan begini, anggaplah satu hari itu kita melakukan dosa sebanyak 3 kali. Dia bilang, dosa pikiran, dosa perkataan, dan juga dosa perbuatan. Kalau satu hari kita melakukan dosa sebanyak 3 kali, berarti 1 bulan kita melakukan dosa sebanyak berapa? 3 kali 30. 3 kali 30 itu berarti 90 ya. 90 dosa. Itu baru 1 bulan, sedikit atau banyak? Itu 1 bulan. Kalau 1 tahun, 90 dikali 12. Berarti 1080 dosa. Itu 1 tahun kita melakukan dosa, kira-kira pendeta itu menggambarkan sekitar 1080 dosa. 90 kali 12. Nah taruhlah, anggaplah 1000 dosa dalam 1 tahun. Nah sekarang kalau 1 tahun 1000 dosa, kalikan dengan umur kita semua yang hadir saat ini. Dimulai dari saya, pendeta, umur saya masih 41 tahun. 41 tahun kali 1000 itu berarti 41.000 dosa. Saudara, apakah dengan 41.000 dosa saya bisa pergi ke sorga? Terlalu banyak. Ada yang umur 50? 60 ada? 70 juga ada kayaknya. Dosa kita, saya hanya mau bilang bahwa dosa kita itu terlalu banyak. Jadi hidup kita ini dikelilingi dengan berbagai dosa. Ada kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan dosa. Tapi kita rindu untuk masuk surga. Kita tahu jam ibadah, tapi kita juga hadir terlambat. Itu dosa atau tidak? Kadang-kadang kita makan lalu lupa berdoa, dosa atau tidak? Ada orang naik motor ngebut, dia jatuh, lalu kita bilang mampus kamu.
Berdosa atau tidak? Ternyata dosa kita sangat banyak. Tapi kita rindu mau masuk surga. Kita tahu hari ini hari Minggu. Tuhan bilang pergi ibadah, tapi kita tidur di rumah coba. Ya. Hari Minggu harinya Tuhan. Ya semua hari-harinya Tuhan, tapi hari ini dikhususkan bagi kita semua untuk beribadah. Tapi dia malah tidur di rumah. Sudah tidur di rumah, jam 12 nanti dia ada di mall. Tapi kan tidak ada di sini ya. Iya, baru pasang status lagi. Saudara, saya ragu. Dia mungkin Kristen tapi Tuhannya bukan Yesus itu. Yesus yang mana yang ajar kita hari Minggu kita tidur di rumah tidak gereja coba. Ya. Ini saya mau bilang buat kita semua karena sekarang banyak sekali sedang marak ini jemaat yang mati suri. Dia terdaftar di gereja tapi malasnya bukan main untuk hadir beribadah. Karena itu saya mau bilang dia Kristen mungkin ya, tetapi mungkin Tuhannya bukan Yesus. Yesus yang mana yang ajar kita hari Minggu tidak gereja. Tuhan mau kita hadir bersama keluarga. Saudara, saya hanya mau katakan bahwa hidup kita dipenuhi dan dikelilingi dengan dosa. Jadi sebetulnya sesungguhnya sulit sekali, hampir dikatakan bahwa mustahil kita untuk masuk surga. Tapi pembacaan kita mengatakan bahwa surga itu adalah kasih karunia Tuhan. Sekalipun hidup kita dikelilingi dengan berbagai macam dosa. Ada dosa yang orang tahu, ada juga dosa yang orang tidak tahu. Ada tetangga punya sesuatu yang baru dan kita tidak mampu beli, lalu kita menjadi iri hati. Saudara, hati-hati, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, dia akan menyebabkan kita menjadi iri hati dan dosa. Iri hati itu adalah saya rela mengalami kerugian asalkan dia rugi lebih banyak. Daripada saya untung, tetapi dia untung lebih banyak. Itu iri hati. Biar saya rugi, asalkan dia rugi lebih banyak. Daripada saya untung, tetapi dia untung lebih banyak. Itu iri hati. Ada dua orang, dia biasa iri hati, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar dan tahu bahwa dua orang ini adalah orang yang sangat iri hati. Tuhan menyuruh malaikat untuk berbicara kepada dua orang ini. Lalu malaikat bilang kepada dua orang yang suka iri hati ini, hei kalian berdua, di antara kalian yang boleh berdoa hanya satu orang saja. Kalau yang satu berdoa, yang satu diam saja. Yang berdoa ketika dia meminta sesuatu, dia akan dapat satu. Yang diam, dia akan dapat dua. Begitu. Lalu di antara mereka berdua dia bingung, ini siapa yang mau berdoa? Anggaplah misalnya saya dengan hoster Pak Bejo ya. Lalu malaikat bilang, sudah kita tarik undi saja. Pak Pendeta Arthur, kamu berdoa duluan. Saya kan berpikir kalau saya berdoa, saya minta satu motor, pasti Pak Bejo dapat dua motor. Kan begitu. Kalau saya minta kaya, dia pasti lebih kaya dari saya. Karena itu pasti saya akan katakan buat malaikat, oke, kalau begitu kasih saya mata buta satu. Kalau saya buta satu berarti dia buta dua. Buta satu itu kan rugi. Tapi kita senang lihat orang mata buta dua. Ya. Kita rugi, tapi kita senang lihat orang rugi lebih banyak. Hati kita ini susah kalau lihat orang senang. Tapi senang kalau lihat orang susah. Saudara, tadi saya katakan bahwa kendalikan hidup kita. Kalau keinginan yang berlebihan tidak mampu kita kendalikan, maka kita akan jatuh di dalam dosa.
Tadi saya katakan bahwa sesungguhnya hidup kita dipenuhi dengan dosa. Hampir dipastikan mustahil untuk kita memperoleh hidup yang kekal itu. Untuk memperoleh surga. Tapi tema kita dia menjawab bahwa kehidupan kekal, surga itu adalah kasih karunia Tuhan. Pemberian cuma-cuma anugerah dari Tuhan. Manusia dengan segala usahanya tidak akan pernah membawa kita ke sana. Tidak bisa. Tetapi Tuhan Yesus harus turun merendahkan dirinya dari sorga menjadi manusia. Menjadi sama dengan kita dalam berbagai hal dia sama. Tetapi satu yang tidak, bahwa dia Tuhan karena itu dia tidak berdosa. Karena itu semua dosa kita ditimpakan kepada dia. Kita yang berbuat jahat Tuhan Yesus yang dihukum. Kita yang mencuri dia yang dihukum. Kita yang suka maki-maki dia yang dihukum. Ada di sini yang biasa maki-maki? Ya, bertobat ya. Suami istri yang biasa bertengkar. Lalu istri mulai banting pintu. Jangan ya. Tutup pelan-pelan, jangan banting-banting pintu. Karena harga pintu juga mahal, jadi tutup pelan-pelan saja. Saudara, Tuhan Allah begitu mengasihi kita. Dia begitu menyayangi kita, dia mau datang menyelamatkan kita. Karena dia begitu sayang kepada kita. Dia berikan keselamatan itu kasih karunia, anugerah dengan cuma-cuma. Karena itu pertanyaannya adalah kalau sorga itu keselamatan itu hidup yang kekal adalah kasih karunia Allah, maka masih perlukah kita melakukan perbuatan baik? Itu pertanyaan besarnya di situ. Kalau kehidupan kekal adalah kasih karunia Allah, pemberian cuma-cuma anugerah dari Allah, maka masihkah kita semua harus melakukan perbuatan baik? Saudara perlu. Perbuatan baik kita itu adalah ungkapan syukur, rasa terima kasih kita yang besar atas karya penyelamatan yang Allah lakukan. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sama seperti misalnya saya kembali dengan Pak Bejo ya, pastor gereja. Anggaplah saya tidak kenal dengan Pak Bejo, tapi saya punya nomor telepon Pak Bejo. Malam-malam jam 10 malam saya tidak kenal dengan Pak Bejo, saya punya nomor telepon, lalu saya telepon dia, Pak Bejo bisa kita ketemuan di depan di Indomaret jam 10 malam, kira-kira Pak Bejo mau datang atau tidak? Tidak, karena tidak saling kenal. Saya datang ke rumah Pak Bejo, dia punya roti sepotong, dia mau kasih saya atau tidak? Tidak, karena kami tidak saling kenal. Tapi sekarang berbalik saudara. Saya berjumpa dengan Pak Bejo, saya mau kasih hadiah buat Pak Bejo. Saya mau kasih hadiah mobil 1 buat Pak Bejo. Kira-kira dia mau terima atau tidak? Mau ya. Saya kasih hadiah Pajero Sport keluaran terbaru. Dia mau atau tidak? Itu kan lumayan harganya 1,3 mungkin ya. 1,3 M. Saya kasih dengan cuma-cuma. Ini hadiah. Pak Bejo pasti mau terima. Ketika dia menerima hadiah mobil itu, apakah ada perubahan sikap dari dia terhadap saya? Ya. Saya telepon dia jam 10 malam, kita ketemu di Indomaret depan, dia mau datang atau tidak? Ya. Saya datang ke rumahnya, dia punya roti sepotong, dia kasih saya atau tidak? Karena apa? Karena dia sudah mendapat hadiah cuma-cuma. Semua perbuatan baik dia adalah ungkapan syukur, rasa terima kasih. Itu yang harus kita lakukan. Karena Tuhan sudah baik, kasih karunia, pemberian cuma-cuma. Saudara, harusnya kita semua bersyukur atas karya penyelamatan Allah yang memberikan surga bagi kita. Harusnya kita bersyukur. Dan dalam rasa syukur itulah iman kita harus bertumbuh, pembacaan kita bilang. Kalau tubuh jasmani saja bisa kita atur pertumbuhannya secara baik, maka tubuh yang rohani pun
harus kita beri makan supaya dia bertumbuh dengan baik dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan, hal pertama yang saya mau bilang buat kita semua adalah kita harus rajin berdoa. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan, membangun relasi. Pastikan bahwa kita semua yang hadir saat ini harus bisa berdoa, mau berdoa, tetap berdoa, dan semangat berdoa kepada Tuhan. Itu pertama. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, berdoa. Hal kedua adalah kalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, membaca firman Tuhan. Alkitab ya. Di sini ada yang sudah baca Alkitab sampai habis? Dari Kejadian sampai Wahyu sudah ada? Boleh angkat tangan. Oh ya, puji Tuhan, ada. Mantap. Saudara, Alkitab kita ini tebal. Tapi kalau kita dengan setia membacanya, satu hari 8 sampai 10 pasal, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 4 bulan untuk kita menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. 4 bulan itu lama atau tidak? Ya, tergantung kita. Kalau orang bilang 4 bulan kamu putus pacaran itu cepat atau tidak? Cepat. Tapi kalau kita tahan lapar 4 bulan, kan lama ya. Jadi lama dan cepat itu tergantung apa dasarnya yang mau kita bangun. Kalau yang kita bangun dasarnya adalah rasa cinta, kasih sayang, peduli, perhatian, maka hari-hari yang kita jalani dia terasa cepat. Bangun dulu rasa cinta kepada firman Tuhan, rasa cinta membaca Alkitab. Kan ada lagunya itu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Boleh kita nyanyi? Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu tadi sangat jelas menggambarkan kita. Baca kitab suci dan doa tiap hari kalau kita mau tumbuh. Lagu ini kan sebenarnya sudah sejak lama, mungkin dari sejak kita kecil, dari sekolah minggu. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak melakukan itu? Ini harus menjadi perenungan kita dalam minggu kenaikan ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan sorga. Tapi Tuhan mau juga iman kita bertumbuh, berdoa, baca kitab suci. Dan yang ketiga, agar kita bertumbuh adalah rajin beribadah, rajin gereja. Tadi di awal saya sudah katakan. Saudara, suami yang terbaik adalah suami yang membawa istri dan anak-anaknya untuk hadir beribadah. Istri yang terbaik adalah istri yang membawa suami dan anak-anaknya untuk hadir beribadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pesan saya kasih tahu buat anak-anak, menikahlah dengan laki-laki atau perempuan yang rajin gereja. Dia akan memuliakan anakmu. Kalau hari Minggu saja sudah tidak gereja, malas-malas gereja, wah ini repot. Jangan kita beribadah hanya di saat malam Natal. Tanggal 24 malam itu wah cukup banyak, hampir di semua gereja. 24 malam, 31 malam, malam kunci tahun, malam tutup tahun itu wah sangat banyak. Dia berdoa, Tuhan saya akan merubah hidup saya. Mampirlah dengar doaku, dia bernyanyi. 31 malam itu banyak orang bertobat. Ya.
Saya akan sungguh-sungguh di tahun yang baru Tuhan, saya akan setia beribadah kepada Tuhan. Itu 31 malam. Kalau kami di Keroncong, 31 malam itu kami sediakan kertas buat jemaat untuk menulis dosa-dosanya. Lalu kertas itu dimasukkan ke depan, nanti sambil lagu berjalan mampirlah, dia bawa kertasnya taruh di depan. Selesai ibadah baru majelis akan membakar kertas-kertas dosanya itu. Dia menangis taruh di depan, mampirlah dengar doaku. Masuk minggu kedua bulan Maret, gilanya kambuh kembali. Dia tidak muncul-muncul lagi sampai saat ini. Ini persoalan kita. Saudara, kalau kita mau bertumbuh, maka kita harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga rajin beribadah. Pastikan bahwa di rumah kita tidak ada yang tidur di saat jam ibadah, bawa mereka kepada Tuhan. Hal keempat yang saya mau bilang, bahwa kalau kita mau bertumbuh kepada Tuhan, maka prinsip melayani. Ada lagu bilang melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Kenapa? Tuhan melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Jadi saudara, kita melayani Tuhan itu karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Lagu itu kalau kita menyanyikan dengan penghayatan yang tinggi, maka dia akan mempunyai makna yang luar biasa sekali, membuat kita rindu dan mau melayani Tuhan lebih sungguh. Itu kalau kita mau bertumbuh, 4 hal itu. Saudara, kita rindu masuk sorga, kita yakin masuk sorga, tapi hidup kita penuh dengan dosa. Waktu kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, Tuhan hadir mengangkat kita dari lumpur dosa untuk hidup di dalam terangnya yang ajaib. Hidup di dalam terangnya yang ajaib itu adalah hidup yang bertanggung jawab, bukan hidup yang sembarangan. Hidup yang menjadi berkat, bukan menjadi beban. Hidup yang berdampak baik dimanapun saudara berada. Kalau dunia mengenal kita sebagai milik kepunyaan Kristus, maka Yesus Kristus harus terlihat dalam seluruh kehidupan kita. Dalam sikap dan perkataan yang menjadi berkat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari NKB 119 bait yang ketiga. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan.
Bapak Ibu Saudara jemaat, saya undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit dari hidup yang kekal. Silahkan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita, doa bagi persembahan syukur jemaat diucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, hendaklah kita bersukacita dan sukarela karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis dalam Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu jemaat. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita untuk membawa syafaat dan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pemilik hidup kami bersyukur bahwa Tuhan telah menyiapkan tempat yang terbaik bagi kami semua. Karena itu dengan iman kami percaya bahwa kehidupan kekal kami terima di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Karena itu dalam rasa syukur kami, Tuhan juga mau agar iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Engkau mau untuk kami tetap setia berdoa, rajin beribadah, membaca firman Tuhan dan bersama-sama melayani di dalam gereja ini. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Biarlah hidup yang kami jalani di dalam terang Tuhan ini adalah hidup yang berdampak baik dimanapun kami berada. Hidup yang tidak menjadi batu sandungan, hidup yang tidak menjadi beban, tetapi hidup yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat, bagi setiap kepala yang tertunduk, berdoa membawa pergumulan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan melihat setiap jemaat-Mu, mereka yang tertunduk dan berdoa kepada Tuhan. Itu artinya bahwa mereka membutuhkan Tuhan, mereka memerlukan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Karena tanpa Tuhan kami tidak berdaya, tanpa Tuhan kami tidak mampu menjalani hidup ini dengan baik. Karena itu Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan yang disampaikan oleh setiap jemaat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Fedian Marwanaya, keluarga Bapak Tommy Franciscus Rumeang, juga Bapak Joni Tahalea, keluarga Bapak Saibun Sitorus, keluarga Bapak Hari William Laisina, keluarga Bapak Jimmy Julian Dika Tarlim Samara, keluarga Bapak Tomser Sitanggang, keluarga Bapak Robert Thompson Anggia Tobing, dan juga keluarga Bapak Suparman Simatupang dan keluarga Ibu Netmin Antameng Pati. Tuhan memberkati nama-nama yang hamba sebutkan. Masing-masing keluarga Tuhan menolong. Hamba percaya bahwa hidup keluarga ini adalah sebuah kisah nyata tentang kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti menyertai dan memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah kedamaian berkat Allah selalu hadir dalam hidup keluarga. Tuhan memberkati setiap keluarga. Hamba berdoa juga Tuhan bagi Ibu Pendeta Iren, Pembala Sidang, Jemaat Depok 1 bersama keluarga. Tuhan memberkatinya dalam tugas pelayanan yang Tuhan hadirkan baginya. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan selalu hadir baginya. Dan berkat-berkat Allah hadir dalam kehidupannya bersama keluarganya. Tuhan memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarganya. Hamba berdoa juga untuk seluruh majelis gereja, para penatua. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kami tahu bahwa ketika kami melayani Tuhan secara bertanggung jawab adalah sebuah kegembiraan yang tak pernah tergambarkan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan melihat setiap jeri lelah, semua waktu, tenaga yang mereka persembahkan untuk Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Tuhan memberkati mereka dan biarlah berkat Allah turun tercurah atas mereka. Dan hamba berdoa juga Tuhan bagi setiap pengurus komisi. Tuhan memberkati untuk mereka dapat bertanggung jawab, menjalankan tugas dengan baik.
Begitu juga dengan koster gereja, Pak Bejo dan keluarga, Tuhan menolong, memberkati. Biarlah umur panjang, kesehatan Tuhan berikan baginya. Dan hamba berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat yang bergumul dalam mencari pekerjaan. Kami tahu bahwa hidup kami berada di tangan Tuhan yang maha baik, maha bijaksana, dan maha pengasih, yang selalu merencanakan hal yang terindah bagi hidup kami. Karena itu biarlah Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap jemaat Tuhan. Mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga-keluarga yang bergumul merindukan kehadiran anak. Tuhan Yesus menolong. Kami percaya bahwa Tuhan mampu melakukan berbagai hal dalam hidup kami. Karena itu kami menyerahkan setiap keluarga, para ibu yang bergumul untuk kehadiran anak, Tuhan menolong. Jika Tuhan berkenan, Tuhan menghadirkan seorang anak di dalam hidup rumah tangganya. Bahkan kami berdoa juga bagi ibu-ibu yang mengandung, yang hamil, yang sedang dalam proses menuju kelahiran. Tuhan memberkati. Dalam rasa syukur atas kehadiran anak yang Tuhan berikan, mereka tetap bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan hamba percaya penyertaan Tuhan hadir atas mereka. Dan dalam waktu Tuhan, anak tersebut akan melihat dunia. Dia bersyukur memiliki orang tua yang sangat baik. Tuhan memberkati mereka. Hamba juga berdoa Tuhan bagi semua pelayanan di dalam gereja. Tuhan memberkati jemaat Depok 1. Berkati juga untuk pos pelayanan Dalung, pos pelayanan Depok 1 di Dalung, Bali. Agar semakin bertumbuh hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Tuhan menolong jemaat di pos pelayanan Dalung. Tuhan memberkati. Berkati Bapak Pendeta Suito yang melayani di pos pelayanan Dalung di sana. Tuhan memberkati. Sehingga semua dapat bersinergi melayani dengan baik, jemaat di Dalung bertumbuh, dan dalam waktu Tuhan ia akan diresmikan menjadi sebuah gereja dewasa. Terima kasih Tuhan memberkati pos pelayanan Depok 1 di Dalung, Bali. Begitu juga hamba berdoa Tuhan bagi perencanaan pemberkatan pernikahan kudus Saudara Okto dan Saudari Puspa pada tanggal 18 Mei. Nanti Tuhan menolong. Hamba percaya bahwa hidup mereka berada di tangan Tuhan. Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang menyatukan mereka. Dan biarlah dalam waktu Tuhan semua berjalan dengan baik. Hidup rumah tangga dengan baik karena mereka membangun di dasar firman Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang menjadi kepala rumah tangga mereka, menjadi Tuhan atas rumah tangga mereka. Tuhan memberkati semua persiapan dari Saudara Okto dan juga Saudari Puspa, sehingga pemberkatan pernikahan kudus dapat berjalan dengan baik. Begitu juga persiapan retreat Remtar pada tanggal 28 Juni sampai 30 Juni nanti. Tuhan menolong dengan semua persiapan yang ada, bahkan dana yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan semua persiapan yang dilakukan berjalan dengan baik. Dan pada harinya nanti retreat Remtar akan berjalan dengan baik. Hamba berdoa juga Tuhan bagi majelis sinode. Dalam semua program yang dilakukan biarlah berjalan dengan baik. Tuhan menolong semua GKO di Indonesia dimanapun kami berada. Biarlah kehadiran kami dapat berdampak baik bagi lingkungan di mana kami berada. Kami berdoa juga bagi lingkungan di Jemaat Depok 1, secara khusus untuk kota Depok. Tuhan memberkati. Biarlah kehadiran kami dapat berdampak baik. Kami dapat disukai, kami dapat menjadi garam dan terang bagi lingkungan di mana kami berada. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi jemaat yang sakit dan juga dalam pemulihan. Ibu Lemima Turnip Sihalohong, Ibu Yohana Yuliawati, Ibu Fransina Mairuhu,
Ibu Supartina Makatipu, Ibu Las Malum Carolina Tindaon, Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Yuliana Maihiruhu Watimena, Ibu Ratih Dia Sulistiorini, Laisina, Ibu Fitrianingsi, Ibu Petra Eli Ernawati Marwanaya, Ibu Karsini Surojo, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristanto, Bapak Hari Laisina, Saudari Gracia Fide Kristiani Haurisa. Tuhan memberkati nama-nama yang hamba bacakan. Mereka yang sakit ataupun sedang dalam pemulihan, mari biarlah kuasa pemulihan Allah menjamah, memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan yang baik, agar mereka kembali beraktivitas dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Hamba meletakkan mereka dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Biarlah kuasa Allah menjamah dan mengangkat setiap bagian tubuh yang sakit. Mereka kembali beraktivitas dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus hamba meletakkan mereka. Hamba berdoa juga Tuhan bagi suku yang terabaikan, yaitu orang Sesak, para penduduk mayoritas di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami berdoa bagi mereka, biarlah kuasa Allah bekerja di sana, sehingga ada banyak jiwa yang percaya dan mengenal akan Tuhan. Tuhan Yesus menolong suku Sesak, mereka yang bergumul dalam kehidupan hari-hari makan minum. Tuhan menolong suku ini. Dan biarlah tangan Tuhan menjamah mereka, sehingga banyak orang terpanggil untuk percaya dan memuliakan Tuhan. Kami meletakkan suku Sesak yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa juga Tuhan bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Evan Samuel Excel Makatipu, Saudara Dewi Rahmawati, Ibu Andriana Yiska Sri Suhartika, Bapak Sony Johnson Engelbert Piai, Saudara Nicholas Kusuma Antariksa, David Ben Gurion Damamain, Araina Ami Agata, Saudara Gavino Elias Yahaan, Saudari Dinar Manulang, Aurora Michelle Paulibasa Sitompul, juga Ibu Josephine Patricia Malau Boru Siregar, Ibu Derer A Levina Mairuhu, Ibu Tuti Pujiastirin, dan juga Ibu Kristina Nai. Tuhan Yesus memberkati mereka yang berulang tahun yang baru saja hamba bacakan nama-nama tersebut. Mari biarlah berkat Allah hadir di dalam kehidupan mereka. Tangan Tuhan tercurah menyertai hidup mereka. Hidup mereka adalah ungkapan syukur atas karya Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup mereka. Perjalanan hidup mereka selanjutnya adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, dan jika Tuhan berkenan, Tuhan memberikan panjang umur bagi mereka, untuk mereka terus setia melayani Tuhan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada akhirnya kami membawa dan meletakkan seluruh hidup kami. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah kedamaian, keharmonisan dalam hidup bersama di bumi Pancasila ini, agar kami saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Tuhan menolong bangsa dan negara Indonesia. Berkati semua gereja-gereja di Indonesia, Tuhan menolong kami.
Inilah hidup kami Tuhan. Kami meletakkan seluruh hidup kami, perjalanan hidup kami di sepanjang 1 minggu ke depan. Perjalanan hidup kami adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Apapun bisa terjadi pada kami, tetapi kami percaya bahwa selalu ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang senantiasa menjaga, menyertai dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Dan peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, saya persilakan kita untuk berdiri. Mari kita bernyanyi Kidung Keesan 447 sebagai lagu pengutusan bait pertama dan kedua. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat. Damai, sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Dalam dunia
Silakan Bapak Ibu untuk duduk dan kita bersaat teduh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.